Halo, selamat datang kembali di channel Uhni Kozuki. Yap, udah cukup lama juga ya kita nggak upload konten. Nah, video kali ini saya ingin melanjutkan project tugas akhir kita, guys. Sebelumnya kan saya sudah membuat part 9 ya. Part 9 itu apa ya? Membuat function nggak salah. Fungsi pencarian. Membuat root menu master barang plus pencarian ya, fungsi pencarian. Nah, di video kali ini saya ingin menjelaskan, guys, bagaimana kita membuat form setelah kita sudah jadikan satu form yang benar-benar fungsi semuanya. Jadi kan sebelumnya kan kita sudah ada menu master ya, menu master barang. Dimana di dalam menu master barang ini itu sudah berfungsi semuanya, mulai dari tambah, hapus, batal, pencarian, terus edit ya, edit perubahan itu sudah jadi. Nah, kalau satu ini form sudah jadi, nah kita ketika membuat form selanjutnya itu bakal mudah, guys. Jadi tinggal ya modelnya kopas-kopas aja, tinggal disesuaikan dengan atribut yang ada di tabel database, begitu juga dengan fungsi-fungsi di dalamnya. Tinggal sesuaikan dikit dong sih. Oke, nah ini saya ingin menjelaskan bagaimana caranya. Nah, saya sudah membuat ya, saya sudah menduplikatnya. Cuman di sini saya akan jelaskan dulu apa yang sudah saya buat. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan juga untuk membuat form selanjutnya. Nah, di sini kita kan di database itu menu masternya itu ada menu master barang ya kan, barang, distributor, jenis barang, sama pengguna. Nah, di sini kita sudah membuat barang. Nah, saya juga baru saja membuat menu master jenis barang, dimana cara membuatnya itu tadi yang saya infoin tadi. Saya hanya menduplikat dari menu master barang dan saya hanya menyesuaikan dengan atribut-atribut yang ada di database-nya ya. Nih, jadi saya nih kalau di teman-teman lihat nih ya, ini kan saya buka menu master barang ya. Saya buat master jenis barang. Nah, kurang lebih isinya sama, guys. Ya, karena kita cukup kopas dalamnya kan, yang kita ubah itu hanya isi database-nya, isi tabelnya ya. Nah, jadi saya ini cukup kopas saja, tinggal di copy, paste ya kan. Nah, baru di dalam sini kita sesuaikan ya kan. Disesuaikan itu mulai dari teman-teman tinggal klik search ya kan. Nah, di sini yang tadinya dia yang kita import itu dia DAO barang ya kan. Nih sebagai perbandingan ya, DAO barang. Di sini kita rename jadi DAO jenis barang ya kan. Lalu apa lagi ya, ini model barang kita ubah jadi model jenis barang. Kalau di master barang kan emang karena dia berelasi jadi dia tetap terimport ya, jadi di sini tetap ada. Nah, kalau di master jenis barang harusnya cukup ini aja, cukup satu aja yang kita hapus ke, karena nggak kepakai yang model barangnya. Lalu servisnya di sini servis barang, di sini kita servisnya servis jenis barang. Begitu juga tabel modelnya ya kan, di sini tabel modelnya yang kita import tabel model jenis barang ini dia. Lalu kurang lebih sama ini ya. Jadi kita mendeklarasikan ini kita membuat objek service dan tabel model sebagaimana dia sebagai ini tabel model. Kalau ini service dia memanggil DAO jenis barang, memanggil metode yang ada di service, lalu menjalankan fungsi yang ada di DAO jenis barang. Oke. Lalu untuk codingan awalnya sama, guys. Jadi ketika ini run apa ya, Gframe-nya aktif atau dibuka, dia akan menampilkan data berdasarkan tabel model ya kan. Lalu data yang ditampilkan itu ada di load data ini. Kita kontrol tahan, klik kiri. Ini. Jadi dia pertama biasanya button hapus sama button batal ini kita false, kita nonaktifkan ya. False itu artinya set visible false, dia menghilang.
lalu dia akan menampilkan data-data yang sudah kita buat yang sudah kita deklarasikan di model jenis barang dalam bentuk list, ya kan. Lalu fungsi yang dipanggil itu ya service get data. Ini ada di mana? Ini ada di DAO jenis barang. Kita ke DAO jenis barang, lalu kita cari namanya get data. Mana ya get data? Nah ini. Jadi fokusnya di sini. Nih, ada perbedaan ya get data dari DAO barang dengan DAO jenis barang. Ini DAO barang. Kita ke get data nih. Get data DAO jenis barang dia agak ribet nih guys, kayak gini. Ribet karena di sini ada melakukan inner join dari tabel jenis barang, makanya seperti ini. Ya, kalau dia nggak ada relasi, hanya satu tabel yang dipanggil, dia sangat simpel banget. Jadi hanya select from jenis barang, kayak gini guys. Jadi kita hanya memanggil select from jenis barang, baru kita tampilkan berdasarkan ini ya kode jenis yang kolom 1 kode jenis, kolom 2 nama jenis. Nih hanya seperti ini guys. Udah nih. Kalau bawahnya pasti kita gunakan seperti ini ya untuk menampilkan error ketika terjadi error. Udah, ini hanya DAO jenis barangnya get data. Kita balik lagi ke master jenis barangnya. Setelah menampilkan, lanjutnya dia menampilkan di dalam tabel model set data list. Tabel model yang ini, yang kita geser ke atas lagi. Ini. Tabel data set model tabel data, di mana tabel modelnya ini itu berdasarkan yang tadi bawah. Nih. Yang ini nih. Tabel model melakukan set data list gitu guys. Oke. Bisa dipahami ya. Nah, ini codingan menampilkan datanya. Untuk tambah datanya ya kurang lebih sama guys. Kita double klik ini ya. Yang ini kan kalau teman-teman perhatikan ada tambah data, ada tampil data. Nah, ini. Tampil data di tambah data ini ya kurang lebih hampir sama seperti script sebelumnya. Jadi di sini dia akan meremove semua panel yang ada di bawah main panel nih kan. Ini kan main panel ya. Ini main panel. Nah, di sini kita codingan ini itu remove semua. Jadi dua ini di remove nih. Dia di remove dulu, baru script berikutnya dia meng-add panel tambah data. Baru dia meng-add panel tambah data. Ya, kurang lebih karena flow-nya seperti itu ya. Jadi ketika ini diklik, dia akan beralih atau berganti ke panel yang ini gitu. Jadi artinya dia menambahkan panel tambah data ini di atas. Nah, jadi muncullah tampilan halaman ini. Setelah meng-add panel tambah data, di sini button tambah satu. Button tambah satu itu yang mana? Bukan yang ini ya, bukan yang ini, tapi yang ini. Nih. Button ini itu berubah jadi nih ya, button tambah satu. Teksnya kita ubah jadi simpan, ya kan? Simpan. Lalu T kode jenis barang di sini seperti di master barang, dia akan membuat generate nomor otomatis. Nih ya, T kode jenis set text. Dia men-set text itu berdasarkan apa? Berdasarkan fungsi yang ada di service, ya kan? Service di sini kan service ini. Service jenis barang. Nah, di dalam service jenis barang ini service jenis barang itu ada namanya string nomor. Nih, jadi dia melakukan setnya berdasarkan service method yang ada di dalam service, yaitu nomor. Baru kita lagi ke DAO jenis barang. Ini dia. Ini ya penomoran otomatisnya. Jadi kurang lebih seperti ini query-nya. Jadi dia menseleksi kode jenis. Ini saya agak lupa cara bacanya karena jujur saya juga dibantu teman guys. Mohon dimaklum ya, karena nggak semua orang paham lah ya macam-macam pembuatan logic query. Cuman yang seenggaknya kita tetap belajar gitu. Jadi sini dia select right ke nomor from
nomor from jenis barang, ya kan, order by nomor descending limit 1. Dia akan mengeksekusi ini, mengeksekusi nomor yang di sini, ya kan. Nomor misalnya biasa ya, nomor plus itu artinya nomornya plus 1. Dia akan mengecek nomor yang terakhir itu berapa, lalu plus 1, dimana urutannya itu ya kayak gini. Kita mengasih kode JB, jadi jenis barang persen 03. 03 ini 3 digit kayak gini guys, gitu, berdasarkan 3 digit terakhir nih, persen 3D, ya kan. Lalu jika ini belum ada, artinya misalnya nomornya itu benar-benar data belum ada sama sekali, dia akan mengenerate JB001, kurang lebih seperti ini guys. Oke, lanjut ke master jenis barang. Setelah kode jenis barang tergenerate, kode jenis barang akan enable. Kode jenis barang di sini set enable-nya akan false. Artinya apa? Artinya ketika kode jenis barang tergenerate otomatis di sini, nah dia akan tidak bisa diedit gitu guys. Jadi kolomnya ini tidak bisa diedit. Jadi kita hanya bisa menambahkan atau mengetik nama jenis barang. Kurang lebih seperti itu. Lalu nah di sini button tambah di sini kan sewaktu itu kadang ketika klik tabel ini dia buttonnya berubah jadi ubah kan, di sini tulisannya ubah. Nah ketika dia buttonnya tulisannya ubah, nah dia akan menjalankan fungsi data tabel. Data tabel ini dia fungsinya seperti ini. Jadi ya teman-teman bisa lihat ya, tampil data set visible false, tambah data set visible true. Oke, lalu dia akan integer row, artinya dia akan mengklik row baris ya. Lalu JLabel 2 itu yang ini. Bukan ini. Ini JLabel 2 nih. JLabel 2 tulisannya akan berubah jadi perbarui jenis barang. Perbarui jenis barang ya. Lalu kode jenis barangnya akan false, dimana dan jenis barang akan true, artinya bisa diedit. Nah, di sini dia akan memasukkan teks yang kita mau edit itu berdasarkan row-nya. Dimana untuk kode jenis dia kolom 0, jenis barang kolom 1, ya kan. Lalu toString menjadi teks biasa. Dimana sini tab button tambah, ya kan nih. Jadi ketika klik ubah diklik, button tambah 1 akan berubah menjadi fungsi teks perbarui. Button tambah akan visible true. Oke. Kurang lebih seperti ini ya. Untuk codingan lainnya sebenarnya sama ya guys. Teman-teman bisa lihat, perhatikan mulai dari aktif itu artinya set enable true, terus load data yang tadi sudah kita jelaskan. Nah, lalu tombol hapus ya juga kurang lebih sama guys, seperti ini. Kalau teman-teman udah pernah buat sebelumnya, tinggal kopas aja guys, karena kurang lebih sama. Begitu juga untuk reset, tampil panel, simpan data. Nah, di sini agak ada perubahan guys. Bukan perubahan ya, ada sedikit perbedaan. Jadi Jadi jenis ya kan. Di nama jenis di sini kan dia simple ya. Di sini tuh ada paku, pasir, semen, keramik. Nah, saya mau buat validasi jika nama jenisnya itu kembar, dia tidak bisa diinput ulang guys. Nah, di sini kita ada membuat validasinya. Ini dia. Di dalam service DAO jenis barang. Kita balik lagi dulu ke DAO jenis barang. Ini dah validasinya jadi sini ya. Jadi pastikan sebelum buat validasi di sini, kita buat dulu di servisnya nih. Ini validasinya boolean, tipe datanya boolean, true or false ya, true atau false. Setelah dibuat
Pastikan di sini dia berdasarkan ini ya, kita buat parameternya model jenis barang. Oke, balik lagi ke dia jenis barang di sini. Query-nya kayak gini kurang lebih ya. Ini kode sort dasarnya, di mana boolean validnya itu false. Nah, di sini dia cara bacanya dia akan menseleksi nama dari tabel jenis barang. Where, nah where dia akan mengambil nilai dari model date kode jenis barang dan nama jenis barang. Ini. Jika dia udah terseleksi dan itu benar-benar sama, nah dia akan menjalankan ini. Dia akan menjalankan ini. Nah, jika sama akan menampilkan nama jenis barang telah ada, silakan nama jenis barang yang lain. Jika nggak ada, nah dia akan melanjutkan melanjutkan variabel valid, di mana berubah nilainya jadi value-nya itu menjadi true, dan akan melanjutkan ke script berikutnya. Jika nggak ada error, akan melanjutkan script berikutnya kembali begini. Oke, cukup bingung dipahami? Oke, nggak apa-apa. Teman-teman kalau bingung tetepin aja ya, tetap apa namanya, bisa ikutin dulu aja, dipraktekin, dikerjain. Nah, ketika nanti sudah jadi, nanti teman-teman sedikit demi sedikit pasti akan paham apa yang teman ketik. Oke, lanjut lagi. Nah, ini dan cara manggilnya itu kayak gini ya guys. Jadi di sini tuh ada double validasi. Validasi pertama validasi jenis barang dulu ya. Ya kan tadi kita ada membuat validasi nama jenis barang. Jadi jika namanya itu ada yang kembar, artinya dia akan false atau dia nggak bisa di add. Tapi jika nggak ada yang kembar, validasinya true, nilainya true ya, nilai yang di sini true nih, maka dia akan melanjutkan script berikutnya, di mana validasi input itu yang seperti yang kita buat sebelumnya, hanya berisikan validasi kode barang tidak boleh kosong, nama jenis barang tidak boleh kosong, kurang lebih seperti ini. Nah, jika oke, dia akan melanjutkan fungsi berikutnya, di mana dia akan mengambil teks dari kode jenis, mengambil teks dari nama jenis, lalu diinput di dalam tabel. Nah, kayak gini. Tambah data. Nah, ini tambah datanya kurang lebih sama kayak script sebelumnya. Ini ya, tambah data mana? Nih, hanya seperti ini ya. Jadi insert into jenis barang, kode jenis, nama jenis, dan value-nya apa yang diinput. Dimana akan di set string berdasarkan dari variabel kode jenis dan nama jenis. Itu tambah data. Lalu setelah ditambah, dia akan menampilkan datanya di dalam tabel model tambah data. Lalu akan memanggil fungsi tampil panel ya. Tampil panel itu yang ini. Dia akan meremove semuanya, lalu meng-add panel master jenis barang. Lalu meload data dan mereset form. Reset form ini artinya mengkosongkan semua form. Lalu button tambahnya itu akan kembali lagi menjadi tulisan tambah. Oke, kurang lebih seperti itu. Ini untuk simpan data. Untuk perbarui data dia hanya ada validasi. Di sini validasinya harusnya saya masukin juga ya, validasi nama. Cuman di sini nggak saya masukin. Harusnya bener sih. Coba sebentar kita tes run dulu. Coba ya, master jenis edit. Mana ya, misalnya ini kan dapat pasir nih ya, ini pipa mau kita ubah jadi pasir, bisa apa enggak? Harusnya secara alur harusnya nggak bisa ya. Nah, ini berarti kita ubah dikit guys. Nah, di sini kan kita sudah ada validasinya ya, nih sudah ada validasi yang ini, validasi nama ini. Nah, harusnya scriptnya kurang lebih sama, hampir sama kayak gini. Jadi ini kita kopas aja nih, kita kopas, terus kita masukin di
kita masukin di mana ya, di bawahnya kali ya, sini. Lalu ini kita majukan ke depan. Oke, lalu kan di sini kita masukin sini ini, baru kita bener nih gini ya. Oh iya bener, ini harusnya gini. Ini di sini dia error karena kita belum mendeklarasikannya. Sorry, di sini kita sudah deklarasikan, cuman namanya mobar ya. Ini kita ubah jadi mobar. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, coba kita tes run kembali. Tes run, contoh chat kita mau ubah juga menjadi pasir. Oh, tidak berhasil guys. Oke guys, tadi scriptnya nggak berfungsi ya. Ternyata kita nggak hanya mengkopas ini, tapi kita harus, tadi kan kita menggunakan objek ini ya, mobar. Nah, di sini dia fungsinya berbeda. Di sini kan dia mobar ini hanya untuk model tabel ya, memanggil data dalam tabel model. Nah, di sini kita harus mendeklarasikan sendiri. Jadi kita deklarasikan pertama variabel nama, kode dan nama. Kita di sini mengambil teksnya, lalu kita cocokkan dengan model jenis barang. Lalu objeknya kita buat namanya JB set kode jenis, kode nama. Setelah ini kita masukin, baru ininya kita ubah lagi menjadi JB. Jadi kalau dicek kita hanya kita memanggil ini, kita masukkan ke sini, lalu kita tambahin ini juga. Nih, coba kita tes ya. Master jenis barang. Nah, di sini nih. Di sini saya ada pasir 3. Nah, ini pasir 3 mau saya ubah jadi pasir doang. Perbarui nama jenis barang telah ada. Silakan nama jenis barang baru. Pasir 3, pasir 2 belum ada. Nah, terus langsung berhasil guys. Oke, kurang lebih seperti ini guys, mantap ya. BTW ini kita rapi-rapi dulu di sini biar nggak double-double. Pasir. Oh, ternyata fungsinya ada yang belum berhasil guys. Nih, ketika klik hapus malah gagal dia. Sebentar ya. Kode barang, kode jenis. Errornya apa aja ya? Mana tadi outputnya? Foreign key constraint barang. Oh, ini nggak bisa dihapus guys karena di sini tuh dipanggil. Nih JB1 dia ini dipakai, jadi nggak bisa guys. Coba ya kita hapus JB2. Harusnya nggak ada ya JB2. Kita tes.
JB2 hapus. Nah, baru berhasil. Oh, IC ini harus nama awal paku. Karena tadi nggak bisa dihapus guys, karena di sini apa namanya, kode jenisnya itu sudah digunakan di menu master. Jadi kalau misalnya mau itu harus ini harus dihapus dulu semua ini. Oke. Coba kita rapi-rapi sekalian deh ya. Di sini master barangnya kita hapusin dulu. Jadi intinya ketika dia ada berelasi gitu, datanya nggak bisa dihapus. Ya udah kita hapus dari sini deh. Mana ya ini pemesanan? Terus barang, oh ya, nggak bisa. Detail barang, detail pemesanan, detail barang masuk. Oke, detail barang keluar, barang masuk. Jadi kayaknya perlu ini ya, perlu nambah query, bukan query, validasi hapus data. Jadi jika apa namanya, jika itu terdapat di tabel mana itu nggak bisa dihapus gitu. Nanti kita cari tahu deh guys. Kayaknya kalau sampai situ cukup sulit tuh validasinya. Oke, sudah kosong. Distributor nggak usah lah ya. Ini agak capek nih buat data-data mentahnya. Oke, kita tes close tuh, tes run kembali. Admin login master barang kosong ya. Kita klik tambah 23 ya kan, dia berdasarkan tanggal, bulan sekarang, nomor urut 1. Nomor urut 1 nih. Jenis barangnya kita pilih. Ya, jenis barangnya belum ada. Ini juga belum ada tombol close nih, lupa saya tambahin dulu deh. Pak, ini gimana close-nya nih? Iya ya, baru lupa. Aduh. Cancel. Gak bisa di close guys. Aduh. Coba ya, mana ya? Pakai ini aja bro. Ini dipaste di ini belum. Nah, ini fungsinya udah ada kan harusnya. Kita diklik disposal. Oke, kita ini cara. Oke, kita tes run again nih. Login, kita tes plus. Oke, mantap. Di sini kita masukin jenis barang dulu guys. Contoh tadi paku, simpan paku, baru kasir, simpan. Oke, kita tambah barang, gak usah banyak-banyak dulu ya, bingung ntar. Kode barang jenis. Oke, ini ada yang kurang nih guys, harusnya ada yang lewat juga. Ketika ini setelah diklik ya kan, nah ini harusnya nggak bisa diedit nih kode jenisnya. Nanti kalau bisa diedit error ya. Kita ubah dulu ya, master barang.
kode jenis barang, set enable false, kita tes again. Barang tambah, ini juga masih ini enable, sorry. Kita klik tambah, button ini apa tadi, T kode barang, false. Oke, tes lagi. Mana barang tambah, nah ini ya, kita klik tambah, dia harusnya jadi jadi nggak bisa diedit kayak gini. Terus kita klik juga nih misalnya, nah ini juga sama ya, nih. Nama jenis barang juga harusnya sih guys, nama jenis barang ini kan menyesuaikan dengan jenis barang ini gitu ya. Oke, gak apa-apa, kita edit sedikit demi sedikit. Jadi kita ke sini, di sini kita paste kopas saja, di sini kita ubah jadi nama. Barang tambah, klik, oke mantap. Kok masih enable, sebentar, bukan nama jenis barang bro. Iya bener kok, nama jenis barang. Sebentar, nama ini aktifnya apa sih? Oh alah, ini guys, gara-garanya nih guys, ini kita hapus saja nih nama jenis barangnya. Nah gini, coba kita tes lagi. Kita klik, oke kayak gini ya. Dia ke disable paku. Nah di sini baru kita misalnya paku beton gitu guys, paku beton. Sorry guys kalau suaranya meresek kayak pegang kucing kabelnya. Jenis satuannya paku itu apa ya? Paku per batang. Paku per batang. Saya nggak tahu lagi. Batang aja deh ya. Harganya 50.000. Mahal banget 50.000. Gak apa-apa deh. Stoknya kita isi 100. Simpan. Nih. Paku satu lagi deh. Pasir pantai. Pasir itu apa? Sak. Harganya 100.000. Stoknya sama 50 aja deh. Oke mantap, cukup 2 aja ya. Oke, terus tadi saya mau ngapain ya? Sudah sih. Tadi saya mau jelasin fitur-fitur yang di sini ya. Tadi kan fitur nambah sudah, ya kan? Fitur perubahan sudah validasinya. Fitur batal, nanti saya pengen buat fitur hapus.
Jadi fitur hapus itu harusnya dia terkoneksi dengan database juga, jadi melakukan validasi. Jika data ini tidak digunakan, dia tidak bisa dihapus gitu. Harusnya nih fitur hapus nih sebaiknya jangan digunakan ya. Teman-teman kalau terbiasa membuat aplikasi, fitur hapus ini sebaiknya cukup gunakan value. Jadi ketika data dihapus, di database itu nggak benar-benar dihapus, tapi hanya mengubah value-nya. Misalnya dari 0 menjadi 1 gitu. Oke, nanti next project dah nanti kita buat seperti itu ya guys. Jadi itu akan mengamankan data kita, jadi data kita nggak bakal benar-benar terhapus gitu guys. Oke, tadi fitur tambah sudah, ubah sudah, hapus juga sudah tadi ya. Fitur batal juga sudah. Oke, ya udah guys, segini aja video kali ini ya guys, untuk apa namanya, master jenis barang. Nah, next kita akan membuat pengen buat 2 sekaligus sebenarnya. Di sini kan ada distributor sama pengguna ya. Nanti kalau misalnya benar-benar apa namanya, benar-benar sempat kita buat langsung sekaligus, cuman kalau nggak sempat ya kita buat satu-satu ya. Jadi mungkin saya pernah buat prediksi video project ini bakal sampai part kurang lebih 15, ternyata mungkin nggak bisa guys, mungkin bakal lebih karena biar apa ya, biar satu videonya itu nggak terlalu panjang. Contoh di sini kan saya membuat video untuk master jenis barang ya. Nah, nanti saya ingin membuat master distributor ya kan. Lalu ini udah part berapa nih berarti? Part 10. Part distributor nanti part 11. Pengguna part 12. Nah, baru ada transaksi lagi, transaksi pemesanan part 13. Transaksi barang masuk part 14. Transaksi barang keluar part 15. Itu baru transaksinya guys, baru transaksinya. Belum lagi kita akan membuat report. Nah, report itu yang cukup susah juga. Jadi mau nggak mau pasti reportnya menyusahkan report teman-teman. Ada berapa report ya kan. Kalau saya kan reportnya itu kurang lebih ada 3 nggak salah. Nah, jadi per satu report nanti saya buat satu video lagi gitu, nggak bisa langsung semua sih. Nih, report di sini saya ada 4 malahan. Stok barang, pemesanan barang, barang masuk, barang keluar. Ini juga bakal jadi per report ini bakal jadi satu video. Biar teman-teman ngikutinnya lebih enak, nggak kepanjangan, dan kalau ada nanya ya bisa fokus lah, mau menit berapa, pertanyaannya bagian mana itu bisa biar mudah saya jawab. Kalau transaksi kan kayak gini dong. Segini aja video kali ini ya. Terima kasih kalau teman-teman sudah menjadi penonton setia channel ini. Semoganya saya semakin aktif membuat video ke depannya dan dapat berbagi ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, yaudah jangan lupa share ya dan komen kalau teman-teman punya masukan, kritik dan saran, dan jangan lupa like-nya dong, like-nya, subscribe-nya, share-nya ke teman-teman kuliah lah, ke teman-teman kuliah teman-teman semua kalau merasa video ini bermanfaat. Oke, yaudah itu aja. Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya.